Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya selanjutnya, dan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa saya akan membagikan tentang pengalaman saya dalam menggunakan handphone Nubia Neo 3 GT selama pemakaian kurang lebih 1 bulan. Apa yang saya ketahui atau bagaimana pengalaman saya dalam menggunakan handphone ini, yuk kita bahas sama-sama. Jadi yang pertama mungkin dari segi tampilan terlebih dahulu. Nubia Neo 3 GT ini dia tampilannya karena sebagai handphone gaming, jadi cukup menarik di bagian belakangnya. Saya ambil varian grey. Jadi di sini tidak polosan seperti handphone-handphone pada umumnya. Jadi dia ada nuansa gaming dan dia punya ada yang namanya tombol trigger yang dua ini. Jadi ini bisa dipakai untuk bermain game sebagai L1 atau R1. Kemudian dia di sini ada dua kamera dan satu LED flash. Kemudian di sini ada lampu LED. Dia akan menyala untuk misal untuk main game atau waktu ngecharging. Kemudian kalau ada notifikasi dia akan menyala di sini. Nanti akan kita coba. Lalu dia punya dual speaker, jadi ada di bagian sini sama di bawah. Kemudian sudah menggunakan USB Type-C untuk chargernya dan bisa sampai dengan 80 watt kalau nggak salah. Terus untuk ketika kita sudah masuk ke tampilan awal, jadi handphone ini itu dia nggak banyak aplikasi bawaan. Seperti yang kalau yang saya temukan ini di sini yang terinstall secara otomatis dari handphonenya itu misal mungkin kayak cuaca, kompas, lalu clean up, voice recorder, ini go permainan, private space, phone switch, jam, kalkulator, dan browser. Bahkan untuk kalender sendiri untuk dari handphonenya langsung itu nggak ada, jadi dia pakai kalendernya Google Calendar. Kemudian di sini ada game space. Nih, game space ini untuk semua game yang kita mainkan ada di sana. Nah, kalau yang bawaannya, game bawaan itu ada ini, ada Puzzle Play, Puzzle Pets, kemudian Asphalt, Modern Combat, dan Block Blast. Nah, jadi di sini tinggal untuk semua game ada di dalam sini. Dan itu like-nya handphone gaming. Ada banyak fitur yang tidak di dalamnya ini, dan saya suka itu. Kemudian apa lagi ya? Kalau dari segi kamera, sebenarnya walaupun dia ada kamera 50 megapiksel, cuman mungkin nggak tahu ya. Jadi apakah kameranya ini bagus atau enggak itu kalau saya kurang mengerti. Cuman kalau secara saya pribadi merasa untuk kamera ini ya cukup lah. Memang harus ada teknik tersendiri itu supaya untuk menghasilkan foto yang bagus. Tidak seperti handphone yang flagship itu kan kameranya ketika kita jepret sembarangan pun bisa hasilnya bagus gitu. Tapi ada yang menarik di sini. Jadi di sini ada AI kamera. Kalau untuk pencahayaan yang bagus, itu hasilnya juga lumayan bagus hasilnya. Kemudian sini ada fitur sport, lalu ada fitur 50 megapiksel, dan ada efek-efek kamera juga. Di sini ada kamera family yang bisa untuk ada time lapse. Pro ini kan seperti manual. Terus ada untuk scan dokumen, ada multi exposure, dual capture, jadi bisa sudah dua seperti ini. Kemudian
Apa lagi? Ada monocolor. Nah, kemudian ada vlog. Jadi lumayan menarik sebenarnya untuk itu kameranya, walaupun memang hasilnya uh, ada teknik khusus sendiri gitu. Lalu di handphone ini yang menariknya adalah dia sudah pakai RAM 20 GB. Jadi RAM 8 GB yang bawaannya, dan kita bisa tambahkan hingga 12 GB menggunakan extended RAM. Jadi ini bisa diatur di sini nih, mau berapa tambahan RAM-nya gitu. Bisa dimatikan juga fiturnya. Jadi menggunakan memori handphone untuk dijadikan sebagai RAM. Dia sudah menggunakan Android versi 15, jadi yang terkini. Dan yang saya suka di sini adalah baterainya itu menggunakan baterai 6000 mAh. Jadi cukup lama untuk penggunaan sehari, itu bisa lebih daripada sehari gitu. Untuk pemakaian normal. Kalau untuk bermain game seperti Mobile Legends itu bisa untuk satu gameplay bisa 3-4% penggunaan baterainya. Kemudian apa lagi ya? Sebenarnya karena ini handphone gaming, jadi mungkin ini penggunanya lebih bagus untuk teman-teman yang ingin punya handphone yang digunakan untuk banyak menginstal aplikasi, bisa untuk gaming, untuk aplikasi editing misalnya, itu cocok lah menggunakan handphone ini. Ya kan dia memang dikhususkan untuk gaming. Tapi kalau untuk yang suka fotografi, untuk suka yang sosial media, kayaknya kurang cocok untuk handphone ini. Um, Lalu yang saya suka lagi adalah tadi dari segi fitur gamenya. Lalu oh ya juga nih. Jadi karena dia handphone gaming, jadi dia punya yang namanya ada cooling system. Makanya kalau ketika main game itu handphonenya nggak cepat panas. Sama yang juga nggak ada di handphone-handphone biasa adalah fitur bypass charging. Nih, ada namanya charge separator. Jadi ini kita bisa main game sambil nyolok ke listrik dan dia nggak akan mengisi baterai. Jadi dia akan langsung mengisi daya handphonenya tanpa melewati baterai. Jadi ketika kita colok charger, main game itu nggak akan bikin handphonenya panas. Nah itu sih yang suka. Terus juga kalau misal kita baterainya lagi full nih, nggak mau baterainya berkurang, kita colok aja pakai daya langsung menggunakan bypass charging sehingga baterainya nggak akan berkurang gitu. Kalau nggak salah dia bisa menggunakan bypass charging itu kalau dayanya di atas 20%. Tapi kalau di bawah 20% dia nggak bisa diaktifkan, dia harus mengisi dulu. Kemudian dia sudah ada NFC, lalu ada QR code scanner juga yang secara sudah ada otomatis di handphonenya, fiturnya. Dan yang lainnya itu mirip-mirip aja dengan handphone yang lainnya. Terus apa lagi ya kelebihannya ya? Itu sih kalau saya sih kan lebih fokusnya tuh untuk keperluannya untuk main game, untuk sebagai hiburan. Jadi memang memilih handphone ini karena untuk gamenya gitu. Saya juga udah coba main PUBG, itu lumayan asik sih menggunakan tombol trigger ini. Jadi kalau kita tekan dua tombol ini, dia akan langsung masuk nanti ke game space yang tadi. Nah, jangan langsung masuk ke game space, dan kita langsung bisa main game. Oke, mungkin itu ya kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya mungkin tadi dari segi kamera, walaupun itu nggak secara pasti menjadi kekurangan ya, cuman jadi sebagai tantangan aja sih. Ada perlakuan khusus, cuman saya ada menemukan itu adalah untuk pengaturan di soundnya. Jadi, eh, nada dering ini itu nggak bisa diatur untuk yang di WA, WhatsApp.
Jadi ketika mengatur di WhatsApp, nada dering misalnya untuk notifikasi pesan, nada dering A itu nggak bisa aktif, jadi dia akan mengikuti nada dering handphone yang general di sini gitu. Belum mengerti sih kenapa bisa seperti itu, tapi gitu nggak terlalu berarti. Yang penting ketika main game lancar, terus nggak ada lag-lag, nggak ada. eh dan baterainya juga tahan lama, itu sih yang utama. Jadi nggak perlu bawa charger kemana ke sana kemari gitu. Kemudian kalau fitur-fitur lainnya yang saya perlukan seperti apa, buat baca pesan yang dihapus, itu juga sudah ada di handphone ini untuk membaca notifikasi apa, histori pesan gitu. Jadi nggak penasaran dengan pesan yang sudah dihapus oleh orang. Itu sih. Jadi mungkin pesannya kalau buat kalian yang mau beli handphone ini, kalau saya lihat saat ini harganya masih belum turun terlalu berarti, masih sekitar 2,7-an kalau di toko kuning. Dengan harga 2,7 jutaan kalian bisa punya handphone layaknya handphone gaming yang bisa buat main game dengan fitur-fitur yang lengkap. Ada tombol trigger, ada pendingin otomatis di dalamnya, terus baterainya besar, lalu ada fitur wireless charging tadi, dengan layarnya juga sudah AMOLED kalau nggak salah ya, jadi kan layarnya juga bagus. Uh, Kalau dari saya sendiri sih udah cukup gitu untuk kalian yang ingin punya handphone terjangkau tapi punya fitur yang banyak. Dan saya cukup puas menggunakan handphone ini selama sebelum terakhir. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.